Haleluya, kita jumpa lagi dalam PHP Pemberi Harapan Pasti bersama saya Pastor Jumadi Situmeyang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya oleh karena anugerah Tuhan kita masih ada sampai sekarang, itu semua karena kebaikan Tuhan. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 Alkitab berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Alkitab dengan jelas berkata bahwa tubuh kita adalah tempat tinggal pribadi Roh Kudus. Roh Kudus itu tinggal di dalam tubuh kita, dan karena Roh Kudus itu tinggal di dalam kita, maka tubuh ini adalah milik Roh Kudus atau milik Allah. Maka kalau tubuh ini adalah milik Allah, maka kita tidak bisa egois atau tidak suka-suka kita menggunakan tubuh kita. Tuhan berkata, kita sudah lunas dibayar. Lunas dibayar pada waktu Yesus mati di atas kayu salib. Tuhan menebus segala dosa dan pelanggaran kita oleh darah Yesus yang kudus, oleh darah Yesus yang suci. Semua dosa-dosa kita sudah dilunaskan, sudah dibayar oleh Yesus Kristus Tuhan. Makanya Tuhan berkata bahwa sudah lunas dibayar. Kalau kita harus menyadari bahwa tubuh kita bukan milik kita sendiri, yaitu milik Kristus, maka kita tidak boleh semena-mena atas tubuh kita, atau kita sama sekali tidak boleh mencemarkan tubuh kita. Kita tidak boleh mencemarkan tubuh kita dengan kenajisan, dengan kejahatan, atau dengan hal-hal yang duniawi. Mari kita menyadari bahwa sepenuhnya hidup kita sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus Tuhan. Bahwa Alkitab dengan jelas berkata bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, tapi milik Kristus. Tuhan sedang mengajarkan kita untuk tidak egois dalam diri kita sendiri. Tuhan sedang mengajarkan kita untuk tidak egosentris memikirkan diri kita sendiri, tapi belajar untuk memikirkan yang lain. Belajar memikirkan bahwa tubuh kita itu adalah milik Yesus Kristus Tuhan. Tidak seorang pun suka jika rumahnya kotor, dan tidak seorang pun suka kalau di depan mata kita orang buang sampah dengan sembarangan, apalagi itu di rumahnya kita. Itulah sebabnya kita berusaha menjaga kebersihan rumah kita setiap hari, mulai dari menyapu, mengepel, dan yang lain-lainnya. Supaya apa? Rumah kita dalam keadaan bersih. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, Tuhan itu tidak betah kalau kita terus melakukan kejahatan demi kejahatan, kenajisan demi kenajisan di dalam tubuh kita. Ini yang Tuhan tidak suka dalam kehidupan kita. So, mari kita sadari bahwa tubuhmu, tubuh saya adalah bait Roh Kudus. Kita izinkan, kita buat Tuhan betah dalam kehidupan kita. Itu dengan cara apa? Kita menjauhkan diri kita dari segala hal dosa, kenajisan, dan kejahatan, atau dengan hal-hal duniawi ini. Tapi kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan yang juga pemilik dari tubuh kita. Mari kita melihat kedalaman hati kita. Apakah selama ini kita lebih menyenangkan untuk tubuh kita, atau kita lebih menyenangkan hati Tuhan? Dan apa kita menyadari bahwa tubuh kita bukan miliknya kita lagi, tapi milik Kristus, karena Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita sama-sama yakinkan diri kita bahwa hidupku bukan untuk dunia ini, tapi hidupku hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya pada waktu kita mulai berpikir, setiap kali apapun yang kita mau lakukan, kita harus berpikir, apakah ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Apakah tubuh ini akan menyenangkan hati Tuhan? Apakah kegiatan ini akan menyenangkan hati Tuhan? Saya tidak menentang bahwa kita juga harus merawat tubuh kita. Itu baik, merawat untuk hal yang baik. Tapi kita juga harus belajar, bukan hanya merawat, tapi memberikan tubuh kita sepenuhnya untuk dipakai oleh kerajaan Allah. Jangan mau tubuh kita dipakai untuk alat kerajaan iblis. Jangan mau tubuh kita dipakai untuk jadi alat dosa, tapi biarlah tubuh kita dipakai untuk alat kerajaan surga. Mari kita percaya
bahwa pada waktu kita menyadari bahwa tubuh kita bukan milik kita lagi tapi milik Kristus, disitulah Tuhan akan mengambil alih seluruh kehidupan kita. Disitulah Tuhan akan mengambil alih dan mengontrol seluruh kehidupan kita, sehingga hidup kita pasti akan mengalami keberhasilan demi keberhasilan. Mungkin juga selama ini kita mengalami jalan buntu karena kita berpikir bahwa tubuh kita adalah milik kita sendiri. Mulai kita berubah, mulai dari pikiran kita. Hari demi hari kita belajar bahwa tubuhku, hidupku adalah milik Kristus, dan aku percayakan semuanya kepada Kristus. Maka Kristus akan mengontrol seluruh hidupku, sehingga keberhasilan, kesuksesan itu akan datang dalam kehidupanku. Haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kita mulai berserah, menyadarkan diri kita bahwa tubuh kita adalah milik Kristus. Tuhan Yesus, hari ini kami meminta ampun kepada Tuhan kalau kami tidak menyadari bahwa selama ini kami menganggap bahwa tubuh kami adalah milik kami pribadi. Tapi kami tahu firman-Mu berkata bahwa tubuh ini adalah milik Roh Kudus, milik Tuhan Yesus, dan sudah lunas dibayar di atas kayu salib oleh darah-Mu yang kudus. Tuhan, ampuni kami Tuhan, ajari kami untuk kami selalu berharap dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Berkati seluruh kehidupan kami Tuhan, dan biarlah Roh Kudus pegang tangan kami untuk kami selalu berjalan dengan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus kami sudah berdoa syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita.